Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya akan bahas tentang lensa dari Tamron, yaitu Tamron 28-300 mm f4 sampai 7.1. Lensa Tamron ini dirancang untuk kamera full frame, seperti untuk kamera Sony Alpha 7, Alpha 9, dan Alpha 1. Dan setahu saya, sampai hari ini hanya tersedia untuk kamera Sony E-mount. Kalau teman-teman mau pasang lensa ini di kamera APS-C seperti Sony Alpha 6000-an dan Sony ZV-E10, bisa saja, tapi lensa ini jadinya tidak terlalu lebar. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan jangkauan yang lebih jauh, lensa ini di APS-C itu bisa lebih jauh 1,5 kali karena ada crop factor. Dari spek jarak fokal lensanya, kita bisa kategorikan lensa ini sebagai lensa sapu jagat atau all-in-one. Karena lensa ini bisa lebar dan juga bisa telefoto. Tapi setelah kita lihat bukaannya, wah cukup kecil ya. Terutama kalau kita zoom ke 200-300 mm. Oke, sebelum kita bahas kualitas gambarnya, kita bahas singkat dulu tentang desainnya. Pertama, lensa ini tergolong cukup ringan dan kompak untuk lensa yang bisa menjangkau sampai 300 mm. Beratnya itu 610 gram, termasuk tidak berat, dan panjangnya itu 12,6 cm. Filter thread-nya 67 mm, identik dengan lensa-lensa Tamron pada umumnya. Untuk bukaannya, di 28 mm kita bisa dapatkan f4, di 35 mm f4,5, di 50 mm f5, di 70 mm f5,6, di 100 mm f6,3 dan di 200-300 mm f7.1. Ya, memang saya tahu apa yang teman-teman pikirkan. Bukaannya cukup kecil, bukan? Tapi dengan membatasi ukuran bukaan maksimumnya, Tamron bisa menjaga ukuran lensa ini tetap enak dibawa kemana-mana dan harganya juga tidak terlalu mahal. Seperti lensa Tamron pada umumnya, ada tombol fungsi lensa dan USB port untuk menghubungkan lensa ini dengan Tamron Lens Utility, yang fungsinya pernah saya bahas di video yang saya buat khusus di channel Info Fotografi. Lensa ini sudah ada seal-nya untuk moisture and dust resistant. Jadi lumayan lega ya kalau teman-teman membawa lensa ini di tempat yang berdebu atau dipakai di kondisi yang lembab. Hujan gerimis dikit-dikit itu masih oke mestinya. Di bagian samping lensa ini ada tuas lock untuk mengunci lensa di 28 mm. Supaya waktu penyimpanan atau waktu dibawa jalan-jalan, lensa ini tidak memanjang keluar. Lensa ini sudah dilengkapi dengan fluorine coating juga di bagian depan lensa. Ini fungsinya untuk memudahkan untuk membersihkan lensa dan juga menjaga gambar tetap tajam dan kontras di berbagai kondisi cahaya, termasuk keadaan backlit atau cahaya dari belakang subjek. Lensa ini juga sudah dilengkapi dengan VC atau Vibration Compensation, istilah dari Tamron untuk stabilizer, dan motor fokusnya juga sudah VXD yang sangat cepat dan gesit untuk subjek diam maupun bergerak. Beberapa hari yang lalu saya membawa lensa ini ke Kebun Raya Cibodas. Di hari yang sangat cerah itu, saya mencoba memotret berbagai subjek di sana, sambil mencoba bagaimana kualitas dari lensa ini. Saat jalan-jalan mengeksplor kebun raya, saya tidak merasa terbebani dengan lensa ini karena dia cukup ringan menurut saya untuk lensa yang mengcover dari lebar sampai tele. Dan saya sangat senang bisa mengambil gambar yang variatif dari yang sangat lebar sampai ke telefoto dengan sangat mudah. Tidak perlu mengganti-ganti lensa. Kualitas gambarnya juga bagus dan tajam. Memang bukan sempurna sekali ya, misalnya bagian tepi foto tidak setajam yang bagian tengah. Tapi secara keseluruhan terlihat sangat baik. Tapi karena bukaan lensa ini tergolong sedang sampai agak kecil,
Maka di kondisi yang kurang cahaya, sepertinya memang kurang oke. Apalagi kalau subjeknya bergerak cepat. ISO yang digunakan itu bisa tinggi sekali dan bisa bikin foto terlihat kurang tajam atau banyak noise-nya. Untuk foto pemandangan, karena jarak fokalnya mentok di 28 mm, saya kadang-kadang merasa lensa ini kurang sedikit lebar ya. Terutama saat memotret pohon-pohon yang sangat tinggi atau air terjun yang sangat tinggi. Idealnya memang jarak fokalnya dimulai dari 24 mm atau kalau bisa sih lebih lebar lagi. Tapi kalau bukaannya besar dan jarak fokalnya lebih lebar lagi, pastinya ukuran lensa ini akan menjadi jauh lebih besar dan juga berat, dan itu akan berdampak pada harganya yang juga tinggi. Dibandingkan dengan lensa pesaingnya seperti Sony 24-240 mm, kualitas gambar dari lensa Tamron ini menurut saya lebih bagus, lebih tajam dan juga konsisten sampai rentang di atas 100 mm. Mungkin karena lensa 28-300 mm ini telah menggunakan teknologi yang terbaru untuk membuat lensa dan juga elemen lensanya itu banyak, mencapai 20 elemen. Bobot dari lensa Tamron itu juga lebih ringan, sedangkan keuntungan dari lensa Sony adalah jarak fokalnya dimulai dari 24 mm yang lebih lebar dan bukaannya yang sedikit lebih besar. Lensa ini juga bisa fokus cukup dekat ya. Di bagian lebarnya dia bisa dan juga detailnya oke juga. Jadinya kalau ketemu subjek yang kecil, kita masih bisa foto meskipun memang nggak makro-makro banget ya. Karena rasio pembesarannya 1:4. Kalau yang makro biasanya 1:2 atau 1:1. Tapi kalau kita cropping dikit, hasilnya lumayan juga. Kelemahan utama lensa ini yaitu di bokeh atau penampakan bagian latar belakang yang nggak fokus atau yang blur. Biasanya memang kalau lensanya tajam sekali dan bukaannya kecil, kualitas bokeh dari lensa itu biasanya agak kurang mulus. Hal ini terjadi di lensa Tamron ini. Misalnya saat saya memotret bunga atau daun, latar belakangnya terlihat kurang mulus, terlihat sibuk dan agak ramai. Jadi menurut saya, lensa 28-300 mm ini tidak begitu cocok untuk foto potret di mana kita mau latar belakangnya blur dan mulus banget. Menurut saya, lensa 28-300 mm ini lebih cocok untuk teman-teman yang suka foto yang latar belakangnya tajam, seperti foto keluarga saat jalan-jalan. Dibandingkan dengan lensa Tamron 28-200 mm f2,8-5,6, nah, kadang-kadang mungkin bisa bikin teman-teman jadi bingung juga nih ya. Karena dua-duanya dari Tamron dan dua-duanya juga keren ya, sapu jagat juga. Lensa 28-200 mm ini pernah saya review dan menurut saya hasilnya bagus, tajam, dan bukannya lebih besar mulai dari f2,8. 28-300 mm yang saya review ini yang lebih baru, unggul di bobotnya yang lebih ringan. Jangkauannya lebih jauh ya, sampai 300 mm dan punya autofocus yang lebih baik beserta dia punya stabilizer di lensanya, sedangkan yang 28-200 itu tidak memilikinya. Memang benar kalau banyak kamera Sony sekarang ini sudah memiliki built-in stabilizer yang dinamakan steady shot. Tapi efektivitas steady shot ini untuk lensa zoom di atas 100 mm apalagi 200 mm itu sangat terbatas. Paling bisa menolong sekitar 2 stop saja. Sedangkan yang baru ini bisa membantu untuk stabilization yang lebih kuat karena sudah ada VC di bodi lensanya. Itu saya tes sekitar 4-5 stop efektifnya. Saya sempat menggunakan shutter speed sekitar setengah detik sampai 1/4 detik di 28 mm dan hasilnya saya cek relatif tajam. Asal kita steady ya handle kameranya. Lensa ini menurut saya cocok banget bagi teman-teman yang mungkin mau menggunakannya untuk jalan-jalan atau dokumentasi acara di luar ruangan dengan cahaya matahari yang cukup. Karena lensa ini tidak memberatkan dan sudah mencakupi jarak fokal yang lebar sampai telefoto. Tapi lensa ini tidak cocok untuk digunakan di kondisi yang gelap.
seperti di dalam ruangan karena bukaan lensanya f4 sampai 7.1 itu tergolong relatif kecil. Kecuali kalau teman-teman punya penerangan tambahan yang kuat seperti lampu LED atau menggunakan lampu kilat. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini bisa membantu teman-teman. Bagi yang ingin memesan lensa ini, silakan cek di deskripsi video di bawah. Sampai jumpa lagi di review lensa selanjutnya. Oke? Bye-bye.